Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga video ini muncul di home-nya teman-teman. Tapi bukan karena kebetulan, melainkan ada message yang universe pengen teman-teman dengar di masa self-transformation atau mungkin spiritual awakening yang lagi teman-teman alami. So today I just feel like I want to express myself dengan menggunakan apa nih? Aku nggak tahu namanya apa, but I feel like I wanna do something like that with my hair dan terlihat cool, ya nggak sih? Karena memang aku sadar bahwa aku ini cool. Coba jujur, barusan ada yang ke-trigger nggak? Atau teman-teman malah bisa senyum? Which is good kalau teman-teman bisa ketawa dan senyum nonton video aku. Jadi hari ini aku akan share, aku dapat intuisi dari universe, dari the source, untuk share tentang apa pentingnya manusia itu memiliki self-awareness. Self-awareness itu adalah kemampuan manusia untuk bisa memiliki kesadaran akan semua sifat atau sisi baik, buruk, negatif, positif dari atau atas kehidupan manusia tersebut. Semua orang tentunya sudah memiliki self-awareness yang ada di dalam dirinya. Namun mungkin perbedaannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya terkait self-awareness ini adalah tingkatan atau level seberapa sadar dia akan dirinya sendiri. Semakin teman-teman mau belajar, semakin teman-teman willing, punya keinginan untuk bisa mengenali, mencintai, menyayangi diri sendiri, maka level atau tingkatan kesadaran teman-teman tentunya bisa naik level. Tapi kita tidak boleh terperangkap pada yang namanya spiritual ego yang berpikir bahwa ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah menemukan momen di mana kita bisa berempati, sharing positivity, sharing love and light ke other people, bukan berarti level kesadaran kita tidak mungkin turun. Kita harus tahu hukum alam yang namanya law of polarity
kita juga harus belajar gimana caranya bisa meng-create harmonisasi di dalam diri kita masing-masing, supaya dari law of polarity itu tadi, yang kita sadari bahwa di dunia ini ada yang namanya dualitas. Kalau ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada dingin, ada panas. Tujuannya ketika kita terus-terusan mengenali diri sendiri dan memiliki self-awareness, kita bisa transcend, kita bisa naik. Jadi dari persepsi kita terhadap dualitas itu, kita bisa lihat dari sisi yang lebih equal. Kita bisa lihat dari sisi atau dari titik tengahnya. Itulah sebetulnya yang nantinya teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman sudah melewati proses berkali-kali self-transformation, dan teman-teman bisa menemukan jati diri teman-teman. Teman-teman tahu bahwa masing-masing manusia itu sejatinya mau mencari keutuhan. Masing-masing manusia itu pengen berasa dia tuh whole gitu. Itu kerinduan manusia. Manusia pengen merasakan experiencing the wholeness of themselves. Di situ nanti teman-teman pada akhirnya sudah bisa mengintegrasi sisi buruk, sisi baik, kegelapan, your own darkness, your own light. Teman-teman bisa integrate itu. Aku waktu itu sempat diskusi sama temanku via Instagram. Kita ngomongin tentang kesendirian, atau bahasa Inggrisnya loneliness. Aku punya pendapat. Again, pendapat ini aku dedikasikan dari yang aku dapat dari my higher self. Pendapatku itu mengatakan tentang kesendirian atau loneliness. Dibisikin atau dibilang kayak gini. Loneliness itu atau kesendirian itu bukanlah sesuatu yang seharusnya kita label, kita kasih emosi yang berkaitan sama kesedihan atau sesuatu hal yang harus dikasihani. Kenapa? Karena aku yakin banget masing-masing manusia di dunia ini, di seluruh dunia, pasti ada masanya mereka mengalami perasaan sendiri atau lonely atau feeling lonely. Jadi sebenarnya itu hal yang normal. Itu adalah musim yang normal untuk kita manusia bisa melewati season the feeling of loneliness. Itu bukanlah suatu hal yang sedih,
bukanlah sesuatu hal yang harus kita bilang, oh, I'm sorry that you feel that kind of emotion. Loneliness itu bukanlah sesuatu yang harus di pity off gitu loh. Kita harus bisa mulai embrace every season of our life yang human bisa experience, termasuk loneliness. Karena semua manusia di dunia ini pernah merasakan loneliness atau kesendirian. Dan pasti akan terus begitu. Karena apa yang muncul di kolektif, energi yang muncul di energi kolektif pasti akan kita rasakan juga. Maka kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk pada akhirnya kita bisa appreciate bahwa waktu kesunyian atau waktu kesendirian teman-teman itu sebenarnya adalah waktu di mana teman-teman lagi dipakai. Teman-teman lagi ditempa, teman-teman lagi ditemenin. Teman-teman bisa gunain waktu kesendirian itu, waktu kesunyian itu untuk belajar gimana caranya. Teman-teman bisa mengobservasi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang teman-teman suka. Jadi, kalau mungkin teman-teman, berarti mungkin hari ini My Spirit Team lagi pengen reach out ke teman-teman yang mungkin lagi ngerasa sedih karena teman-teman feeling loneliness, karena teman-teman lagi ngerasa sendirian. Teman-teman bisa apresiasi momen kesendirian yang lagi teman-teman rasakan saat ini. Kita belajar the art of observing. Aku akan kasih tahu mungkin beberapa tips gimana caranya supaya teman-teman bisa mengobserve, supaya teman-teman bisa punya kemampuan untuk mengobservasi, noticing. Sebenarnya kalau teman-teman pengen belajar lebih cepat tentang bagaimana caranya teman-teman bisa mengobservasi, teman-teman bisa belajar meditasi. Tapi mungkin meditasi bukan untuk semua orang ya, mungkin. Tapi aku udah juga belajar meditasi. Aku juga sebagai as a spiritual person juga aku benar-benar bisa noticing my own thoughts and mind itu karena aku meditasi. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena belajar mengobservasi itu bukan cuma dari meditasi, ada banyak tekniknya. Salah satunya adalah teman-teman bisa visiting museum atau art places yang ada di tempat teman-teman, dan kita harus set intention untuk kalau lagi visiting ke public places like that, kita harus set intention bahwa memang kita pengen ngeliat apa sih karyanya yang lagi ditunjukin gitu ya. Jadi ketika teman-teman ke museum atau ke art museum art atau seni atau apalah itu, untuk belajar cara observasi itu teman-teman bisa ya kayak orang lagi mengobservasi aja ya. Mungkin kalau aku pribadi, aku tipe yang nggak peduli mau aku lagi di public places, aku bisa gitu ngeliat daun, aku bisa cuman fokus sama ngeliatin burung, aku bisa fokus sama ngeliatin rumput. Itu teknik mengobservasi namanya. Tapi teman-teman juga bisa melakukan teknik observasi ini ketika teman-teman lagi visiting museum atau tapi nggak disaranin ya kalau lagi nyetir tiba-tiba mengobservasi. Teman-teman harus sedang tidak melakukan
kegiatan lainnya. Jadi hanya menggunakan satu sense aja ketika teman-teman belajar untuk observasi, yaitu dari indera mata. Teknik observasi itu bisa teman-teman gunakan dari semua indera juga sebenarnya, nggak cuma mata, bisa dari telinga. Contohnya apa kalau dari telinga? Mungkin ada lagu yang teman-teman mau coba dengerin deh. Musiknya tuh ada berapa layer sih gitu. Nah, teman-teman bisa cuma dengerin musik doang. Atau kalau misalkan teman-teman lagi ke museum, teman-teman bisa staring ke satu piece of art-nya, terus kayak coba aja notice lukisannya gitu, atau misalkan warnanya, atau mungkin frame-nya gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa belajar the art of observing. Nah, kalau udah mulai dari situ, karena teman-teman sudah terbiasa, teman-teman pengen bisa menjadi observer yang nggak dengerin opini orangnya, tapi observer yang datangnya dari diri teman-teman sendiri. Kita nanti mulai bisa juga jadinya mengobservasi setiap ucapan kita, setiap pikiran kita, setiap feedback kita gitu. Nah, dari situ tentunya akan membantu teman-teman untuk bisa lebih aware lagi dengan diri teman-teman sendiri gitu. Jadi satu hal yang mungkin bisa teman-teman rest assured, kalau misalkan teman-teman ngerasa lonely, teman-teman selalu bisa kembali lagi ke video ini dan tonton video aku berulang-ulang supaya untuk memastikan, atau ya teman-teman bisa gunain video ini untuk reprogram masing-masing teman-teman punya belief system yang sebelumnya, bahwa teman-teman gak usah khawatir bahwa loneliness itu bukan sesuatu hal yang harus kita pity off gitu, harus kita kasihani. Kita harus appreciate of the season of loneliness itself, karena pasti setiap orang pernah mendapati, merasakan, atau melewati season of loneliness. Nah, kalau kita bisa appreciate season kita itu, dan kita temenin season pas kita lagi ngerasa sendirian, dan kita harus sadar juga kalau misalkan teman-teman sekarang lagi ngerasa lonely, tentunya kalau seasonnya ini udah kelar, ada another season yang teman-teman akan rasakan gitu. Mungkin aku share sedikit pengalamanku. I consider myself as a light worker, and aku juga consider myself as an alchemist. Aku sudah di perjalanan spiritualku ini, aku sudah bisa belajar gimana caranya untuk aku bisa create harmoni di dalam hidupku sendiri ya. Dan ini sangat membantu diriku untuk aku bisa menjadi seseorang yang rendah hati, kemudian lebih apa adanya aja sih, kayak happy, feeling content. Karena aku tahu bahwa equilibrium itu adalah kunci. Jadi balance is the key. 100% correct. Untuk apa? Bukan untuk bilang, wah aku udah ngelewatin ini, enggak.
Tapi dengan kita bisa, aku ngelihat dengan aku bisa create harmoni di dalam kehidupanku sendiri, aku bisa, mungkin bahasanya regenerate ya, kayak meregenerasi my own self. Jadi kalau teman-teman lihat mukaku bisa cantik gini ya, it comes from within gitu. Nanti teman-teman akan bisa paham, teman-teman akan bisa ngebaca energi orang. Kalau teman-teman semakin aware sama diri teman-teman sendiri, teman-teman akan langsung segampang itu ngebaca energi orang. Segampang itu ngelihat intention orang dari sosial media juga. Yuk, 3 bulan lagi menuju 2025. Apa hal-hal yang pengen teman ketahui dari diri teman-teman sendiri? Yuk belajar tentang self-awareness. Yuk kenali diri teman-teman sendiri, siapa sih sebenarnya. Kalau nggak ada orang yang ngeliat nih, sebenarnya teman-teman tuh siapa sih? Who are you when nobody sees you? Coba ditulis di kertas. Kebiasaan-kebiasaan apa yang mungkin teman-teman sebenarnya nggak suka sama kebiasaan itu gitu, teman-teman mau ngerubah tapi kok susah. Nah, mungkin coba jangan bilang susah. Ingat, kalau teman-teman punya keinginan untuk berubah, itulah yang teman-teman terus ucapkan. Aku ingin berubah. Kebiasaan ini ingin aku rubah menjadi kebiasaan apa gitu ya. Kita harus tahu loh bahwa ucapan-ucapan kita itu juga sangat powerful. Jadi kalau yang keluar dari mulut teman-teman susah, nggak bisa ditangkap sama otak kita nggak tahu mana nih yang benar, mana yang nyata, mana yang mimpi, mana yang realita. Tangkapnya itu nggak bisa, susah. Udah umur segini. Itulah nanti yang akan teman-teman dapat berarti. Okay? So, kayaknya cukup untuk video kali ini. I wanna say thank you spirits untuk channel message-nya. Thank you buat teman-teman yang udah stay sampai akhir nonton video ini. Kalau teman-teman mau consider untuk like, monggo. Kalau teman-teman mau consider untuk tulis komen, monggo juga. Jangan lupa subscribe tentunya, supaya teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya. Aku berencana supaya aku bisa konsisten untuk posting video setiap weekend, untuk bisa kasih another insight, another rhetoric question perhaps, yang bisa teman-teman gunain untuk planning teman-teman, untuk bisa lebih mencintai, lebih mengenali diri sendiri lagi. Gak cuman harus karena kita sudah mau masuk ke 2025, tapi karena memang teman-teman willing atau pengen ngerasain perubahan di dalam hidup teman-teman. Alrighty,
Oh, aku juga berencana untuk post another podcast episode. Aku akan ngomongin tentang the law of vibration based on Hermetic teachings. Aku akan share link podcastku di description, dan nanti juga aku akan share. Kita juga boleh temenan, bisa temenan banget di Instagramku. Jadi nanti teman-teman, kalau mau consider untuk follow Instagramku, you're very welcome. Alrighty, so that's all for today. Thank you so much. Have a good weekend. Have a good week. Bye.